Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya semoga sahabat setia beriman dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, diampuni semua dosa yang lalu dan yang akan datang, dipanjangkan umur, dan selalu bermanfaat buat sesama. Amin. Seperti halnya kita manusia, jin juga membutuhkan makanan yang ternyata sering kita temui. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya ia pernah membawakan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebuah wadah yang berisi air untuk wudhu dan hajat beliau. Ketika ia membawanya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Siapakah ini?" "Saya Abu Hurairah ya Rasulullah," jawabnya. Lalu beliau pun berkata, Nabi pun berkata, "Carilah beberapa buah batu untuk kugunakan untuk bersuci, dan jangan engkau bawakan padaku tulang dan kotoran." Kemudian aku mendatangi beliau dengan membawa beberapa buah batu dengan ujung bajuku, hingga aku meletakkannya di samping beliau dan kemudian aku pergi. Ketika beliau selesai buang hajat, aku pun berjalan menghampiri beliau dan bertanya, "Ada apa dengan tulang dan kotoran ya Rasulullah?" Beliau bersabda, "Tulang dan kotoran merupakan makanan jin, keduanya termasuk makanan jin. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari Nasibin, dan mereka adalah sebaik-baik jin. Mereka meminta bekal kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka, agar tidaklah mereka melewati tulang dan kotoran, melainkan mereka mendapatkannya sebagai makanan." Hadis riwayat Bukhari. Lalu seperti apakah bentuk makanan jin dan setan? Berikut adalah 8 makanan jin yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah makanan yang tidak disebut dengan nama Allah. Dari Sa'id bin Jubair yang mendapatkan riwayat ini dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, kepada Allah Ta'ala iblis pernah berkata, "Tuhanku, semua makhluk telah engkau jelaskan rezekinya. Lalu di manakah rezeki bagiku?" tanya iblis. Dan Allah Ta'ala menjawab pertanyaan iblis tentang rezeki bagi mereka, "Di dalam makanan yang tidak disebutkan namaku." Hadis riwayat Ad-Dhiya. Setiap makanan yang tidak disebutkan nama Allah saat memakannya sangat disukai setan, karena itu adalah rezeki bagi mereka. Yang kedua adalah kotoran. Tempat satu ini sudah pasti kita ketahui, sebagaimana jin atau setan sangat menyukai daerah kamar mandi di rumah kita, sebab di sana terdapat beberapa makanan kesukaan jin, yaitu kotoran. Rasulullah pun menganjurkan kita untuk selalu membaca doa terlebih dahulu ketika akan memasuki kamar mandi. Yang ketiga adalah darah. Jin sangat menyukai darah, baik itu darah hewan atau manusia. Entah itu darah luka maupun darah haid kaum wanita. Itulah mengapa untuk para wanita sebaiknya tidak membuang sembarangan pembalut menstruasinya. Sebaiknya dibersihkan dulu sebelum benar-benar dibuang. Yang keempat adalah kacang dan jadaf. Suatu hari Umar bin Khattab bertanya kepada seseorang yang pernah ditawan oleh bangsa jin. Umar bertanya, "Apakah makanan mereka?" Orang itu lalu menjawab, "Kacang dan apa yang tidak disebutkan nama Allah Ta'ala saat memakannya." Kemudian Umar bertanya lagi, "Lalu apa minumannya?" Orang itu menjawab, "Jadaf." Jadaf adalah tumbuhan di Yaman yang tidak perlu membutuhkan air untuk memakannya, atau makanan yang biasa dimakan oleh unta.
dan tidak butuh air setelah memakannya atau meminumnya yang tidak membuat peminumnya tersedak. Yang kelima adalah tulang. Tulang adalah salah satu makanan jin. Tidak hanya anjing dan kucing yang menyukai makanan ini, namun jin juga sangat menyukai tulang. Jadi sebaiknya jika kita makan daging atau ikan, sebaiknya tulangnya langsung kita buang di tempat sampah. Jangan disimpan tulangnya di dalam rumah karena dapat mengundang jin untuk ikut makan dan masuk ke rumah kita. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda yang artinya, tulang dan kotoran merupakan makanan jin, keduanya termasuk makanan jin. Aku pernah didatangi rombongan utusan dari jin nasibin dan mereka adalah sebaik-baik jin. Mereka meminta bekal kepadaku, lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka agar tidaklah mereka melewati tulang dan kotoran, melainkan mereka mendapatkannya sebagai makanan. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam adalah janin. Yang lebih mengerikan lagi, jin atau setan juga senang makan bayi dalam kandungan. Biasanya untuk wanita yang sedang hamil, tidak diperkenankan keluar malam tanpa pendampingan dari suami atau keluarga. Alangkah baiknya jika bayi dalam kandungan dibacakan selalu ayat-ayat suci Al-Quran untuk meruqyah demi menangkal pengaruh-pengaruh jahat dari jin dan setan yang mengganggu. Yang ketujuh adalah bangkai. Indra penciuman manusia sangat sensitif terhadap bau bangkai, bahkan bisa membuat kita muntah dan tidak berselera untuk makan ketika melihat dan mencium aromanya. Namun justru bangkai menjadi makanan favorit para jin. Yang kedelapan adalah makanan yang dimakan dengan tangan kiri. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa jika salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya. Ketika minum, minumlah dengan tangan kanan. Karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat setia beriman, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan sahabat setia beriman dimanapun berada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.